Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, salam kebahagiaan dari kami untuk kalian. Saya Hani Nuraini, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Lilis Suwardi, Muhammad Khalilur Rahman, Norlina Agustina, dan Tia Anggraini. Kami mahasiswa Lokal D Angkatan 2018, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Interpersonal Skill yang diampu oleh Ibu Yulia Hairina, SPSI MPSI. Dalam video kali ini, kami akan membahas sebuah materi terkait dengan menyampaikan pesan secara efektif. Guys, dalam hidup bermasyarakat, tentunya kita perlu memperhatikan aspek sosial. Penghubung antara diri kita pribadi dengan masyarakat umum adalah komunikasi yang baik, tepat, dan efektif. Komunikasi secara singkat dapat diartikan sebagai upaya untuk bertukar pesan atau informasi. Dalam membangun komunikasi yang efektif, ternyata kita memerlukan perhatian yang lebih khusus loh guys. Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kredibilitas pengirim pesan. Yang kedua, keterampilan dalam mengirim pesan. Dan yang terakhir adalah umpan balik dari penerima pesan. Kita bahas lebih lanjut yuk. Yang pertama, kredibilitas pengirim pesan. Kredibilitas pengirim pesan ini erat kaitannya dengan kadar keterpercayaan pernyataan pengirim pesan di telinga penerima. Artinya, pengirim pesan harus bisa membangun citra atau image yang baik atau setidak-tidaknya bukan orang asing di mata penerima pesan. Tujuannya tentu saja agar pesan dapat diterima dengan mudah dan baik. Dalam artian singkat, kalian juga akan merasa ragu-ragu atau bertanya-tanya kan kalau mendapatkan satu informasi dari orang yang tidak dikenal? Kredibilitas pengirim pesan itu sendiri terdiri atas 6 aspek. Yang pertama, sikap bisa dipercaya. Pengirim pesan harus bisa menumbuhkan rasa percaya dari penerima agar pesan dapat tersampaikan dengan baik. Yang kedua, intensi. Jangan lupa menyertakan maksud, tujuan, atau motivasi kawan-kawan dalam mengirim pesan agar pesan menjadi lebih berkualitas dan mudah dipahami. Yang ketiga, kesan. Tunjukkan kesan hangat dan bersahabat agar lawan bicara tidak merasa bosan atau sungkan untuk melakukan komunikasi berkesinambungan dengan kita. Yang keempat, predikat. Nah, predikat ini erat kaitannya dengan citra atau image yang baik yang perlu kawan-kawan bangun sejak awal. Namun, yang perlu diperhatikan dalam hal predikat ini adalah jangan berlebihan. Cukup tunjukkan kawan-kawan apa adanya, sehingga lawan bicara menjadi nyaman untuk berkomunikasi secara efektif dengan kita. Yang kelima, pokok pembahasan. Jangan lupa untuk membahas hal-hal yang penting terlebih dahulu. Utamakan pokok pembahasan yang memang seharusnya diutamakan. Jangan sampai pembahasan melebar, namun pokok atau inti pembahasannya malah terlewatkan. Yang terakhir, sikap dinamis, proaktif, dan empatik dari pengirim pesan. Sebagai pengirim pesan harus bisa menempatkan diri sesuai situasi dan kondisi ya. Kelola diri, pikiran, tindakan, atau ucapan kita di hadapan lawan berkomunikasi ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang keterampilan mengirim pesan. Sebenarnya setiap manusia sudah memiliki kemampuan mendasar untuk berkomunikasi. Namun, untuk membuat komunikasi menjadi lebih menarik, kita perlu mempelajari keterampilan dalam mengirim pesan. Tujuannya agar pesan tidak terkesan monoton dan dapat dipahami secara mudah. Berikut adalah beberapa tips untuk membuat pesan yang menarik namun mudah untuk dipahami. Yang pertama, gunakan kata ganti saya, aku, atau yang sejenisnya.
Kalian juga bisa loh menggunakan nama kalian sendiri. Ini bertujuan untuk membuat komunikasi terkesan lebih santai dan kalian menjadi lebih dekat. Yang kedua, membuat pesan lebih mudah dipahami. Biasakan menyampaikan intisari pesan secara singkat, padat, dan jelas ya guys. Jangan sampai maksud dan tujuanmu mengirim pesan malah meleset di tangkapan penerima. Yang ketiga, pesan nonverbal dan pesan verbal harus sesuai. Ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kalian ingat. Persamaan ekspresi, ungkapan, dan tindakan akan mempermudah penerima dalam memahami pesan yang kalian sampaikan. Kalian sendiri saja akan merasa sulit kan kalau pesan nonverbal dan verbalnya bertentangan? Semisal, orang yang curhat sedang bersenang hati, tapi malah mengirimi kalian emoji marah. Persamaan ini penting sekali ya guys, agar tidak ada kesalahpahaman dalam membaca pesan. Yang keempat, cara penyampaian. Pastikan kalian sudah memperhatikan sudut pandang, pola pikir, dan daya tangkap penerima pesan, agar pesan yang kalian sampaikan dapat dipahami oleh mereka ya. Kan tidak mungkin kalian berbicara dengan bahasa ilmiah kepada anak SD kelas 3 misalnya. Yang kelima, memberi ungkapan perasaan. Ungkapan perasaan ini diberikan melalui pernyataan, semisal, "Maaf, saya sedang bersedih." Atau tindakan, misal, "Aku ingin menangis." Dan yang terakhir adalah kiasan, misal, "Hatiku seperti disayat sembilu." Pilih dan gunakan sesuai keperluan dengan memperhatikan situasi dan kondisi penerima juga ya guys. Yang keenam, menahan diri untuk langsung menilai atau interpretasi. Dalam bahasa mudah, biasakan diri kalian untuk tidak judging atau menilai lawan bicara sebelum ada umpan balik yang mereka berikan. Oke, itu tadi terkait keterampilan dalam mengirim pesan. Next, kita akan membahas perihal umpan balik dari penerima pesan. Berbicara tentang umpan balik, artinya kita berfokus pada respon atau tanggapan dari penerima pesan terkait pesan yang telah kita kirimkan. Jika kalian berperan sebagai penerima pesan, maka ingat 6 hal di bawah ini sebelum memberikan umpan balik. Yang pertama, membaca dan memahami pesan yang dikirim. Yang teliti ya guys, jangan sampai salah tanggap. Nanti jadi tidak nyambung dong arah pembicaraannya. Yang kedua, mengkaji sudut pandang terkait dan letak permasalahan. Dilihat dan dipahami baik-baik dulu ya, peran pengirim di sini sebagai siapa dan apa urgensinya terhadap permasalahan yang disebutkan. Yang ketiga, mempelajari maksud dan tujuan pesan yang dikirimkan. Jangan biasakan terburu-buru untuk membalas pesan. Pahami dengan baik apa maksud dan tujuan pengirim pesan menyampaikan hal tersebut kepada kalian ya. Yang keempat, mengevaluasi isi pesan. Kalau kalian sudah bisa memahami isi, maksud, dan tujuan dari pengirim pesan memberikan pesan tersebut kepada kalian, berikan tanggapan kalian pribadi terhadap permasalahan tersebut ya. Yang kelima, mengungkapkan tanggapan. Tanggapan di sini bisa bersifat verbal ataupun nonverbal. Kalian bebas memilih ingin memberikan tanggapan berupa kalimat, pernyataan, tindakan, atau sekedar emotikon. Tapi, pastikan kalian sudah tahu dan paham terhadap respon yang akan kalian berikan itu ya. Yang terakhir, memberikan umpan balik. Jika kalian sudah mengerti tentang maksud dan tujuan pengirim pesan tersebut dan sudah memikirkan tanggapan yang akan kalian berikan secara matang, maka kalian boleh memberikan umpan balik. Tapi, ingat untuk selalu menggunakan etika ya guys, karena itu sangat penting dalam kenyamanan kita berkomunikasi. Oke guys, itu tadi pembahasan yang dapat kami sampaikan. Dalam membangun komunikasi yang baik dan menyampaikan pesan secara efektif, jangan lupakan 3 hal penting di atas ya. Bertukar pesan itu membuka wawasan untuk beragam informasi loh guys. Itu artinya semakin nyaman dan semakin terbuka diri kita untuk bertukar pesan, maka akan semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Yuk perbaiki cara kita berkomunikasi biar orang-orang maksudnya semakin betah untuk bertukar pesan dengan kita. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.